Ya, kembali lagi kepada Manusia Santuy, channel Manusia Santuy. Kenapa saya dinamakan dan YouTube saya dinamakan dengan Manusia Santuy? Karena Manusia Santuy itu mempunyai prinsip, mempunyai tujuan hidup tersendiri. Seperti halnya orang-orang NU. Orang-orang itu mempunyai prinsip hidup yang memang dinamis, tidak arogan dan tidak apatis menyikapi suatu permasalahan. Sebelum lanjut video ini, alangkah baiknya sahabat-sahabat like, comment, and subscribe dan nyalakan notifikasinya agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, lanjut lagi. Kita di sini akan membahas tentang masalah ideologi. Seperti apakah ideologi itu? Ideologi memang udah kita ketahui lah, seperti hanya ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi yang lainnya. Tapi saya membaca buku filsafat pendidikan yang memang dikarang oleh Destutt de Crespy, itu keluar pada tahun 1790, yang memang beliau adalah ilmuwan dari Perancis. Nah, ideologi di sana memang kita bisa kupas secara lebih dalam. Pertama saya akan mengupas secara bahasa, saya akan mengupas lagi secara istilah. Secara bahasa seperti apa sih? Secara bahasa, ideologi itu pertama adalah ideo dan logis. Ideo itu seperti apa? Maknanya gitu. Ideo itu adalah ide. Ide di mana kita mempunyai gagasan, kita mempunyai suatu inspirasi. Nah, di situ yang dinamakan dengan ideo, yaitu ide. Itu diambilnya dari bahasa Perancis ya. Yang kedua ada logis. Logis itu maknanya itu ilmu. Logos itu ilmu. Nah, ketika sahabat-sahabat mengetahui tentang masalah logos, berarti mengetahui tentang masalah ilmu. Nah, disitulah. Nah, saya akan membahas lagi tentang masalah secara istilahnya. Secara istilahnya seperti apa? Ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat atau gagasan. Nah, ketika sahabat-sahabat mengkaji secara istilah, maka sahabat-sahabat akan mengetahui esensi dari ideologi itu seperti apa. Tuh, seperti itu. Yang kedua, ideologi itu seperti hanya menciptakan kita untuk meraih cita-cita kita dan untuk menjadi dasar bernegara kita, seperti hanya Indonesia. Indonesia kan udah tentu punya ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila sering kita ketahui di website dan yang lainnya adalah ideologi yang memang dianut di Indonesia. Tuh. Yang kedua, saya akan membahas lagi tentang masalah macam-macam dari ideologi. Nah, sini saya akan membahas tentang masalah macam-macam ideologi. Pertama kan ada kapitalisme, liberalisme, kolonialisme, nasionalisme, sosialisme, Marxisme, fasisme, dan feminisme. Terusnya Pancasila yang memang atau demokrasi memang Indonesia. Nah, sahabat-sahabat harus mengetahui Indonesia pertama dulu memang menganut kepada sosialisme, yang pada saat ini juga menganut pada sosialisme. Terus ada lagi ideologi terbagi dua. Yang pertama ideologi tertutup, ada lagi juga ideologi terbuka. Kenapa saya bahas seperti ini? Karena ideologi yang memang udah memang viral di media sosial, seperti halnya kapitalisme dan yang lain, itu terbagi dua. Yang pertama ada yang tertutup, yang kedua ada yang terbuka. Yang tertutup biasanya identiknya dengan ditutup di ruang-ruang yang memang ruang lingkupnya itu sedikit. Kalau terbuka biasanya ideologinya itu luas, secara luas. Dan di situ tertanam orientasi dasar untuk kita bernegara. Yang kedua adalah prinsip moral kita bernegara. Ketika sahabat-sahabat berideologi, maka sahabat-sahabat punya otak dan punya ideologi buat sahabat-sahabat mengembangkan. Tuh, seperti itu. Dan saya juga akan memaparkan lagi terkait dari 3 dimensi ideologi. Yang pertama itu dimensi realitas, yang kedua adalah dimensi idealisme, yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas, bukan fleksibilisme ya. Yang pertama dimensi realitas. Dimensi realitas itu menuju
kepada kemampuan ideologi untuk mencerminkan realitas yang hidup dan masyarakat yang gemar ripah laujinawi. Yang kedua, tadi saya menyebutkan dimensi idealisme. Dimensi idealisme itu seperti apa? Pertama, kadar atau kualitas idealisme yang terkadang dalam ideologi ataupun nilai-nilai yang dasarnya itu pada realitas yang ada ataupun pada idealisme yang diterapkan di negara itu. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas seperti apa? Sahabat bisa lanjut lagi tonton video saya ya. Terus yang ketiga, dimensi fleksibilitas, kemampuan ideologi, faham, mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dalam pertumbuhan atau perkembangannya di masyarakat. Nah, itu fleksibilitas. Ketika sahabat-sahabat mengetahui dimensi fleksibilitas, sahabat-sahabat tidak akan arogan. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh yang santuy itu pasti dilakukan, seperti halnya menghargai ras, menghargai budaya, menghargai suku dan yang lainnya. Tidak arogan lah, maksudnya seperti itu. Menghargai tua, menghargai yang memang dia itu udah mempunyai kapasitas lebih, dan menghargai umur dan yang lainnya. Menghargai segalanya, seperti halnya anak santuy. Bukan anak santuy sekarang menjadi manusia santuy. Tuh sahabat-sahabat, saya mengutip ideologi ini dari filsafat pendidikan. Silakan sahabat-sahabat cari ataupun bisa ketahui di website yang memang udah terkenal. Karena membaca itu hal yang memang sahabat-sahabat harus lakukan setiap harinya, dimanapun kapanpun sahabat-sahabat berada. Karena itu makanan primer buat orang-orang yang ingin maju. Ketika sahabat-sahabat ingin maju, maka sahabat-sahabat harus menempuh dan melakukan makanan-makanan primer yang suka dilakukan oleh para mahasiswa. Saya identiknya tidak makanan primer itu. Kalau biasanya kan makanan primer itu sandang, pangan, papan dan yang lainnya. Saya makanan primer itu antara otak, antara hati itu dimasukkan. Itu seperti itu. Jadi harus seimbang lah antara otak dan antara otak dan isi perut itu harus seimbang. Itu yang dinamakan dengan mengisi kapasitas yang lebih. Bukan hanya sebatas mengisi kapasitas ya hanya sekedar seperti itulah. Gitu sahabat-sahabat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sebelum mengakhiri video ini, alangkah baiknya sahabat-sahabat like, comment, and subscribe video channel saya dan nyalakan notifikasinya agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mungkin seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan.